Selamat pagi semuanya, apa kabarnya hari ini? Wah, pada semangat semua ya ikut pembelajaran hari ini. Ibu mau tanya, siapa yang tadi pagi sudah mandi? Wah, bagus, hebat. Sudah pada rajin mandi. Udah gosok GI belum? GI gigi, GI gigi, GI gigi. Wah, giginya udah pada bersih-bersih ya. Nah, sebelum dimulai, ayo kita siapkan jempolnya. Mana jempol? Mana jempol? Udah siap. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Jari jempol dan telunjuk. Jari tengah yang panjang. Jari manis untuk cincin. Jari kelingking ku sayang. Ku berhitung. 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Doa sebelum belajar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, agar kami dapat berguna bagi orang tua dan bangsa. Amin. Nah, hari ini siapa yang sudah minum SU? Wah, bagus. Rajin semuanya sudah minum SU. Oh, suka SAPI. Kita panggil bareng-bareng yuk. SAPI. Wah, jadi adik-adik semua suka minum susu sapi. Oh, yang mu itu ya? Wah, rajin. Bagus tiap hari minum susu biar tambah besar. Ya kan, adik-adik udah enggak dedek bayi, bukan minum ASI lagi. Jadi minumnya susu sapi. Iya. Wah, yaudah. Hari ini kita mau baca apa? Oh, baca ini. Ini gambar apa ya? Wah, betul. Gambar kapal. Kapal hurufnya apa aja? K, A, P, A, L. Kapal. KAPAL, kapal. KAPAL, kapal. KAPAL, kapal. KAPAL, kapal. Siapa di sini yang pernah naik kapal? Wah, bagus. Udah pernah naik kapal. Naik kapal di mana? Di pantai. Pantai mana? Oh, Pantai Marina. Wah, bagus di sana kan ya? Oh, ada ikan juga. Ikannya besar apa kecil? Besarnya seberapa? Oh, segini besarnya. Wah, besok sama ibu janjian ke sana ya, sama mama, sama papa. Yuk kita panggil mama sama papa yuk. MA, mama. MA, mama. MA, mama. Dah? Oh, udah. Ya udah. Kalau gitu
Kalau udah, coba ibu kalau ibu panggil BO, 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 Bobo, BO, BO, Bobo. Kalau ibu panggil SAPU, 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 sapu. Siapa di sini yang pernah membantu ibu nyapu? Wah, pada rajin bantu ibu menyapu. Iya? Wah, tadi pagi. Wah, rajin sekali. Kalau ibu panggil KUDA, 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 kuda. Iya, bagus, kuda. Kuda kakinya ada berapa? Wah, rajin. Iya bener, ada 4. 2 di depan, 2 di belakang. Tuk, 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 tik, tak, tik, tuk, tik, tak, tik, tuk, tik, tak, tik, tuk. Gitu ya? Wah, iya. Udah, buat kali ini lihat dulu ya. Jadi buat adik-adik tetap semangat belajarnya, semangat di Bimba. Pokoknya harus rajin membaca, rajin menulis, rajin menghitung, dan harus tetap semangat. Kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. 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 Dadah. Hai sahabat pembelajar, apa kabarnya hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Nah, di video kali ini saya, Nurul Aini, akan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan fun learning dan metode small step system. Nah, untuk yang pertama itu ada apa pengertian dari fun learning? Fun learning itu adalah sebuah proses pembelajaran yang dilakukan secara menyenangkan. Jadi kegiatan dari awal sampai akhir itu sifatnya itu menyenangkan. Kemudian yang kedua, mengapa proses belajar harus fun learning? Karena kalau tidak fun learning, anak itu tidak akan bisa menyerap atau tidak bersemangat dalam proses pembelajaran, akan merasa cepat bosan, mudah tidak fokus terhadap apa yang sedang disampaikan oleh motivator atau guru. Apa tujuan fun learning? Tujuan fun learning itu untuk meningkatkan minat baca dan belajar dari si anak secara intrinsik atau dari dalam dirinya. Apa hukum fun learning di Bimba? Fun learning di Bimba itu wajib hukumnya karena emang di Bimba A, I, U, E, O ini menerapkan proses pembelajaran yang sepenuhnya menyenangkan. Jadi hukumnya wajib harus ada fun learning-nya. Siapa yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya? Yang harus merasakan fun learning itu adalah anaknya. Kenapa? Karena anak ini itu kan mudah cepat bosan, mudah enggak fokus. Makanya dengan adanya fun learning, harapannya anak bisa senang dengan belajar. Kemudian apa yang dikasih oleh guru atau motivator dia ulang-ulang karena merasa bahwa pembelajaran ini itu menyenangkan. Jadi anak itu akan mengulang-ulang kegiatan yang menyenangkan. Setelah dia menyenangkan, setelah anak ini
senang terhadap pembelajaran itu, maka dia akan mengulang-ulang. Ketika mengulang-ulang, dia akan dilatih, dan semakin dilatih dia akan bisa menjadi seorang yang mandiri, dan pembelajaran dia memiliki minat belajar secara intensif. Siapa yang harus menciptakan fun learning, dan sebutkan alasannya. Yang harus menciptakan fun learning itu adalah gurunya. Karena apa? Karena ketika kita sudah menyampaikan pembelajaran yang menyenangkan, maka anak itu akan mengulang kegiatan yang kita berikan kepada anak itu tadi. Karena seperti yang saya sudah katakan tadi, kalau kita sudah mengulang, kemudian anak itu senang, anak itu semakin bisa, maka anak itu akan menjadi memiliki minat terhadap membaca atau belajar dengan kemauannya sendiri. Bahkan bisa saja anak itu meminta materi tambahan, meminta lagi kepada si motivator itu. Bagaimana cara menciptakan fun learning? Nah, cara menciptakan fun learning itu ya dengan cara bertahap, ya, nggak bisa langsung senang itu nggak bisa. Jadi ada small step system dan individual system. Dengan cara itu kita bisa menciptakan fun learning. Bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak? Bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak? Cara mengevaluasinya kita dengan anak itu bisa fokus atau tidak, kemudian anak senang belajarnya atau tidak, dia bisa fokus atau tidak, anak sudah mulai perhatian, semakin dia akan terus meminta pembelajaran lagi, maka minat itu muncul karena dari proses learning. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Dampaknya yang pasti anak akan memiliki kemampuan memiliki minat baca dan minat belajar. Kemudian anak bisa fokus, anak semangat untuk belajar, anak lebih akan menambah ilmu lagi. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Apabila proses tidak menyenangkan, anak itu akan merasa bosan, tidak bersemangat, mudah dialihkan. Kemudian anak itu akan merasa stres atau dengan mindset bahwa kalau belajar itu adalah proses pembelajaran yang membuat anak ini adalah beban. Jadi kalau nggak pakai fun learning, ya anak ini akan merasa bosan, malas, dan merasa nggak nyaman. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Anak akan merasa bosan, anak akan malas mengikuti kegiatan pembelajaran, anak juga menganggap bahwa belajar itu adalah sesuatu yang membosankan, dan bisa saja belajar itu adalah sebuah beban bagi si anak. Kemudian pertanyaan mengenai metode small step system. Yang pertama, apa itu small step system? Small step system adalah proses pembelajaran secara bertahap. Mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap? Karena dengan bertahap akan menciptakannya proses pembelajaran yang fun learning. Apa tujuan dari small step system? Tujuannya untuk menciptakan pembelajaran yang fun learning. Bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses pembelajaran yang small step system? Yaitu dengan proses dilakukannya individual system. Maksudnya bagaimana? Jadi anak itu kita harus cari tahu bagaimana karakternya dia, terus bagaimana karakternya si anak, keinginan si anak, kemauan si anak. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar Jadi hak anaknya terpenuhi, tidak memaksakan anak untuk
untuk belajar karena orientasinya kita adalah pada prosesnya, bukan pada hasilnya. Hasil yang baik itu adalah sebuah bonus ya. Jadi kita harus menyenangkan anak dengan adanya proses pembelajaran yang small step system, karena small system ini kan adalah proses pembelajaran yang bertahap. Dengan bertahap anak akan merasa nyaman, anak akan merasa senang karena pembelajaran yang dilakukan adalah sesuai dengan kemauan dia, sesuai dengan keinginan dia. Jadi tidak ada paksaan yang diberikan oleh anak. Kemudian apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system? Ya, yang terjadi bakal anak itu akan merasa tertekan, akan merasa cepat bosan, anak akan merasa bahwa belajar itu adalah sebuah beban karena tidak adanya small step system, terpaku pada hasilnya. Jadi anak dituntut untuk bisa gitu. Itu dulu sekian dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, tetap semangat dan terus belajar.